Kalau di dalam kamus bahasa Melayu sendiri, Allah adalah nama Tuhan Islam. Itu dalam kamus bahasa Melayu sendiri gitu. Mereka sadar. Gitu. Makanya banyak muslim berpikir, oh ini sebenarnya untuk tujuan kristenisasi. Nah, yang jadi korban bukan cuma bapak, saudara-saudara saya juga, Pak. Jadinya itu bukan penganut Kristen, tapi penganut Kristen Arab gitu, atau yang ke-Islam-Islaman. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam. Silakan dibuka dulu kameranya, Pak. Kamera tuh. Hmm. Hmm. Iya. Malam. Ayo, kita bongkar-bongkar malam ini. Iya, Bapak dari Kristen. Iya, Kristen. Oke, ini ada nih ya teman saya ya Bang Aldo ya. Beliau menjadi narasumber dari kritik teks gitu ya. Bukan masalah akidah, kritik teks dari kitab suci. Silakan. Nah, tema yang saya angkat hapus kata Allah di Bible. Kira-kira menurut Anda kayak gimana? Kecil suaranya, Pak. Mendengar toh, saya mendengar dari diskusi tadi, Bang Aldo mengakui bahwa sebelum adanya Muslim di tanah Arab, bahwa Kristen Arab sudah mengenal kata Allah, betul? Ya, itu yang saya dengar, Pak. Saya kurang meneliti ya kajian atau data sejarahnya, tapi ya saya hormati kalau memang itu ada pendapat demikian. Ya. Jadi apa salahnya Kristen Indonesia pakai kata Allah? Pertanyaannya gini, Pak. Apa dasarnya? Pertanyaannya kayak gini. Sejak kapan Kristen ada di Arab gitu loh? Kalau katakan sejak kapan? Dari kitab Rasul saja sudah dijelaskan ada orang Kristen Arab. Pak, yang di Arab itu masuk cuma Nasrani dan Yahudi, nggak ada Kristen. Mungkin saya bisa jawab gimana? ya, Pak Ustadz. Oh. Ya. Jadi gini, andai kata kaum pengikut Yesua itu di tanah Arab itu sudah menyembah Allah lebih dulu di tanah Arab, ya kita harus hormati itu. Nah, kekristenan di Indonesia itu punya dua pilihan, mau ngikutin ajaran Yesua atau mau mengikuti ajaran Kristen Arab ini. Karena apa? Karena kalau kita terjemahkan PB Aramaik atau Yunani ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu Allah itu akan hilang, Pak. Kenapa? Karena gini, kata Theos dalam Yunani atau kata Allah dalam Aramaik ya, itu memiliki bentuk jamak. Allah menjadi Allahe, Theos menjadi Theoi. Nah, kalau itu diganti menjadi Allah di Indonesia itu tidak tepat karena Allah ini tidak memiliki bentuk jamak. Allah ini adalah nama di Indonesia ini. Jadi lebih tepat kalau diganti Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan memiliki bentuk jamak, Tuhan. Demikian juga di dalam bahasa Inggris, God. Bentuk jamaknya adalah gods. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, ilah bentuk jamaknya adalah, saya lupa nih Pak Ustadz mungkin bisa kasih tahu. Kalau nggak salah itu ilahun atau apa gitu ya. Tapi yang jelas Allah ini tidak punya bentuk jamak sehingga tidak bisa menggantikan kata Theos dan Allah. Begitu, Pak. Itu kan pendapat Bang Aldo yang Aldo pelajari. Tetapi dari hal yang ada, yang terjadi di bangsa kita, dari lembaga yang diakui oleh pemerintah, menyatakan tentang kitab suci kata Allah. Kami pun mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu, karena Kristen kan lebih kepada pemaknaan.
bukan hanya bicara tentang kata, karena huruf itu mematikan tapi roh itu menghidupkan. Jadi kekristenan itu berangkat dari pengertian yang benar tentang kitab suci itu. Jadi kalau hanya sekedar nama itu kan sudah ditetapkan. Pemerintah pun mengakui, membebaskan kami orang Kristen untuk mengatakan memakai kata Allah ini. Kalaupun Bapak nggak dipenjara, nggak didenda memang. Itu masalahnya. Artinya Bang Aldo mengakui bahwa itu diluaskan oleh Tuhan. Tuhan itu memberikan kekuasaan otoritas kepada pemerintah. Jadi kita orang Kristen nih, kita punya dua pilihan. Mau ngikutin pemerintah atau kita mau memberontak pemerintah. Pemerintah kita sudah menetapkan kaidah bahasa Indonesia. Ada KBBI, ada kamus resmi. Ya, nah penerjemah di Indonesia itu tidak ngikutin KBBI. Makanya yang jadi korban adalah orang-orang Kristen yang jadi konsumen. Harusnya itu tidak ada kata Allah, tapi karena tidak taat sama pemerintah, tidak menyesuaikan terjemahannya dengan KBBI, makanya pakai kata Allah, ngikutin Kristen bukan Arab. tidak taat Bang Aldo. Bang Aldo kan kita tahu sejarahnya kenapa kata Allah itu ada di kitab suci Kristen. Bang Aldo pasti tahu lah, ngerti sejarah. Coba Bapak share. Sejarahnya gimana? Kan berhubungan juga dengan orang Muslim yang menyalin bahasa dari bahasa, kalau tidak salah bahasa Belanda pada waktu itu di Saldo. Ya, ini saya kasih tahu nih ke Pak Brita ya, sejarahnya itu seperti apa. Sabar, saya kan Bang Aldo minta saya untuk menjelaskan. Saya sudah pernah baca tentang hal itu. Dua orang, kalau tidak salah mereka juga ustadz, kalau tidak salah saya membaca. Bukan salah satu pemuka agama. Mereka yang menyalin sampai kepada bahasa Indonesia. Ada kata Allah. Jadi Bapak tahu ini penerjemahnya itu adalah Muslim, Bapak tahu? Dari sejarah yang saya baca, bukan saya tahu. Iya. Sekarang Bapak udah tahu kan dari sejarah yang Bapak baca itu adalah sastrawan Muslim memasukkan banyak istilah Islam kayak masjid, Ka'bah, insya Allah, Isa, termasuk nama Allah juga dimasukin. Diluaskan oleh Tuhan hal itu atau tidak? Tuhan Maha tahu. Tuhan itu memberikan otoritas kepada para pemerintah kita untuk ngatur. Betul. Jadi yang sudah atur sudah berjalan dengan baik dengan kitab kata Allah dan lain sebagainya. Kami juga tidak memakai dengan kata Allah itu dengan huruf yang dipakai oleh umat Muslim. Dengan saya juga nggak terlalu ngerti aja. Allah juga ditulisnya dalam bahasa Latin seperti itu, Pak. Allah. Ya, bukan aja. Dalam tulisan Arab itu kan kami tidak pakai seperti itu. Loh, gini Bang Aldo, sedikit Bang Aldo, izin. Pak, kalaunya bahasa Arab kita ngambil menyadurnya dari bahasa Arab, bagaimana orang Arab menyebutnya seperti itulah kita juga mengambilnya, kan gitu. Ya, betul. Coba kayak gini. Ini saya tampilkan sebuah tulisan ya Pak ya. Nih. Ini Anda baca apa? One. Nah, kalau di Inggris orang baca apa? Nah, itu orang Inggris, Bang. Kita kan Nah, iya. Makanya gitu juga Allah. Iya. Tapi kan tulisan. Kalau ngambil kosakata Allah, sebut juga kosakata Allah, bukan Allah. Jadi gini dalam sisi bahasa, ini sekali lagi dalam bahasa bukan dalam doktrin agama. Ya, dalam bahasa kata serapan itu ada serapan adaptif dan adaptasi. Betul. Ya, adopsi dan adaptasi. Kalau Allah, masalahnya gini Bang Aldo, asalnya kan dari Arab, ya. Masalahnya gini Bang Aldo, kosakata Allah itu dalam bahasa Arabnya itu ada tata kaidahnya, masalahnya ada tafhim, ada tarkiknya. Nggak sembarangan dipakai itu. Coba saya jelaskan sedikit tentang masalah kosakata Allah ini. Bang Yusuf. Ya, bukan. Ini dari Arabnya langsung kayak gini ya. Ini Allah. Oke. Allahu. Nah, ini jika kita harokati di sini, maka bacanya tarkik.
tebal gitu. Allah. Ini kaidahnya dibaca tebal karena ada ininya. Allah. Tafhim dia. Tapi kalau yang seperti ini ilah ini tarkik, dia tipis gitu cara bacanya. Jadi kosakata Allah itu kalau diawali dengan fathah dan dhammah dalam bahasa Arab itu dibaca tebal gitu. Tapi kalau diawali dengan kasroh dia tipis bacanya. Jadi nggak sembarangan Allah nggak ada kosakata Allah, tapi Allah atau ilah gitu. Yaitu dalam bahasa Arab memang begitu ya, kita harus hormati, begitulah grammarnya mereka. Grammarnya iya. Di dalam bahasa Melayu ya, sebelum ada Indonesia ya, sastrawan Muslim ini memasukkan itu loh, Allah. Harusnya Tuhan, tapi dimasukkan Allah. Kenapa? Karena memasukkan juga banyak istilah Islam di sana. Ada masjid, Ka'bah, nama Isa, dan lain-lain gitu. Assalamualaikum, insya Allah juga ada. Nah, pada saat Indonesia merdeka, bahasa persatuan kita bukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Sehingga para penerjemah pertama yang menerjemahkan pada saat itu LAI mengambil tongkat estafet penerjemahan dari para penginjil Hindia Belanda. Mereka ini menerjemahkan dari bahasa Melayu ke Indonesia, menghilangkan tadi banyak istilah Islam. Ada tadinya kan ada masjid, Ka'bah, insya Allah dan lain-lain itu dihilangkan, tapi mereka masih tetap mempertahankan Allah dan Alkitab itu. Ya, Allahnya ini loh. Padahal ya, kalau di dalam kamus bahasa Melayu sendiri, Allah adalah nama Tuhan Islam. Itu dalam kamus bahasa Melayu sendiri gitu. Mereka sadar. Itu makanya banyak Muslim berpikir, oh ini sebenarnya untuk tujuan kristenisasi. Nah, yang jadi korban bukan cuma bapak, saudara-saudara saya juga, Pak. Jadinya itu bukan penganut Kristen, tapi penganut Kristen Arab gitu, atau yang ke Islam-Islaman. Kristen Islam-Islaman, betul. Bang Aldo, sebelum saya naik, kan saya sudah katakan di awal, Bang Aldo mengakui bahwa di Kristen Arab pun menyatakan kata Allah tadi, ya toh. Jadi kan Kristen Arab Bang Aldo. Enggak apa-apa, kan Kristen Bang. Mereka memang ngikutin Kita Kristen bicara Arab tentang kan? pengertian agama Kristen, karena itu yang saya katakan. Kami tidak bergantung kepada bahasan hurufnya, tapi kepada makna pengertian apa yang dimaksud. Karena itu Bang Aldo, perlu Bang Aldo ketahui. Dengan memakai nama Allah saja, Tuhan Allah, Yesus saja, mujizat bisa terjadi. Pak, pertanyaannya gini, Pak. Pertanyaannya ini bukan masalah saya menyatakan pertanyaannya gini, Pak. Pak beritakan kebenaran. Pertanyaannya gini, sejak kapan Kristen itu ada di Arab gitu loh? Itu yang saya tanyakan. Yang di Arab itu hanya ada Nasrani, Najran, dan Yahudi. Gak ada Kristen di situ. Nasrani, Najran, ya Nasrani dengan Kristen apakah sama? Beda. Nasrani itu orang Yahudi, keturunan Yakub, ahli kitab gitu. Sedangkan Kristen kan Indonesia. Jadi saya bingung ketika Anda mengatakan Kristen Arab gitu. Sejak kapan ada di Arab Saudi itu Kristen gitu loh? Ya, tentang kekristenan ada di Arab Saudi, perlu Bang Yusuf ketahui. Di mana? Rasul Paulus saja 3,5 tahun dia di tanah Arab. Itu Rasul Paulus, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kisah para rasul ada orang-orang Arab bersama-sama mengikuti akan namanya Hadaya Pentakosta. Orang Arab, Bang. Tapi tidak betul, Bang Aldo? Mereka itu menyembah Allah, nggak tercatat. Ya, betul Bang Aldo. Kita bicara kan saya hanya menjawab pertanyaan dari Bang Pak Yusuf tadi, Pak Ustadz tadi. Mungkin gini Pak Ustadz, saya menjawab itu tentang istilahnya aja yang berbeda. Yang kedua, masalahnya gini Bang Aldo,
Kristen dengan Nasrani itu berbeda. Bawaan Paulus Nasrani, Paulus pun juga menentang Nasrani gitu. Yang ada itu Nasrani Najran. Nasrani Najran itu keturunan dari Bani Yakub gitu. Masih keturunan Yahudi dia. Dia ahli kitab. Nah, itu sebutannya Nasrani. Gak ada Kristen sebutannya di Arab Saudi sana gitu. Itu perbedaannya udah satu gitu. Terus juga ya sekte mereka itu Nasrani dengan Kristen beda juga Bang Aldo. Kalaunya Nasrani itu mereka menjalankan hukum Taurat. Sunat wajib mereka. Terus mengharamkan babi. Nah, kalau Kristen kan enggak, babi makan. Jadi Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Makanya kalau ada yang ngotot sejak kapan ada di Arab Saudi itu Kristen gitu. Kalaunya Nasrani oke lah. Kami mengikuti Nasrani Arab gitu. Tapi kalau Kristen Arab, sejak kapan Kristen masuk Arab gitu? Ya, untuk diskusi pakai aja istilah Nasrani atau pakai istilah pengikut Yeshua gitu ya, yang ada di Arab gitu aja. Jadi memang Pak berita kebenaran, kalau mau mengikuti pengikut Yeshua yang di tanah Arab silakan Pak. Ini bener-bener nih nggak didenda, nggak masuk penjara, nyembah-nyembah Allah di gereja nggak apa-apa. Ya. Yang masalahnya gini, ini apakah mau terus-terusan generasi-generasi berikutnya itu seperti itu? Karena yang salah itu sebenarnya bukan Kristennya, yang salah si penerjemahnya ini loh, yang tidak ngikutin kaidah bahasa Indonesia. Ini dalam menerjemahkan nggak boleh sembarangan, nggak ada dalam menerjemahkan itu. Dalam undang-undang kita ngikutin Kristen Arab, Nasrani Arab, nggak ada. Di dalam menerjemahkan itu patokannya KBBI, EYD. Itu Pak. Ya, oke, saya jawab. Jadi Bang Aldo, seperti penjelasan saya di awal aja, itu penjelasannya. Ya, pastilah menurut pendapat Bang Ustadz Yusuf bahwa yang ada di Arab itu bukan Kristen pengikut Yesus, tetapi Nasrani. Nasrani. Jelaskan kepada Saya sudah jelaskan kepada Bang Aldo. Bang Aldo juga mengerti bahwa Paulus kurang lebih 3,5 tahun di tanah Arab. Demikian juga di dalam Kisah Rasul 2. Bagaimana di hari raya Pentakosta ada juga orang Arab yang mengikuti akan hari raya Pentakosta itu. Artinya di situ bukan hanya Nasrani. Ya bukan di situ sebenarnya. Saya hanya masalahnya. menjawab pernyataan dari Ustadz Yusuf yang mengatakan yang ada di sana hanya Nasrani bukan Kristen. Jadi saya memberikan satu pemahaman bahwa Kristen ada juga orang Arab. Gitu. Nanti kita panjang gitu. masalahnya. Ini panjang kita fokus aja. Kita fokus aja ke kata Allah itu di Indonesia gitu. Nah, Bapak ini ya masuk ke dalam kategori Kristen kan yang minoritas. Ya. Jadi Kristen gini, yang bilang Allah itu bukan Allah itu Kristen minoritas. Ya, cuma 1,12%. Makanya saya ngasih tahu ini fakta seperti ini. Kalau kita ngikutin aturan pemerintah, kita pasti akan seperti yang mayoritas yang memilih kata Allah, memilih kata Tuhan gitu. Masalahnya gini, sebagian besar Kristen, Pak Berita ini tahu nggak apa undang-undang ya aturan yang dipakai oleh para penerjemah untuk menerjemahkan? Udah? Ya, saya ngerti pandangan Bang Aldo. Kekristenan pun mereka, saya yakin juga sebagian Kristen tidak mempermasalahkan. Diganti kata Allah pun di dalam kitab Alkitab tidak mempermasalahkan. Tetapi yang ada pada saat ini, mulai lembaga Alkitab Indonesia, dan itu yang diakui oleh pemerintah, Bang. Kalau Bang Aldo melakukan satu protes atau apa, lakukanlah ke lembaga yang berkompeten di bidang itu. Pak, kalau hanya di situ lembaga kami juga diakui sama pemerintah, ada akta notarisnya. Jadi yang namanya lembaga kitab suci itu bukan LAI aja. Ya, ada Yayasan Lentera Bangsa, ada yayasan yang lain ya. Yang terakhir itu kami. Tim Pesita Indonesia Merdeka. Walaupun kami baru ya, tapi satu-satunya
penerjemah kitab suci Kristen yang sesuai kaidah bahasa Indonesia itu hanya kami gitu. Kenapa kami ini ngotot ya mengerjakan proyek nasional ini? Karena kami lihat nih, orang Kristen kan maunya kan ngikutin ajaran Yesua kan, ajaran Yesus yang asli. Tapi di Indonesia yang ada malah orang Kristen ngikutin ajaran Kristen Arab. Dan itu nggak sadar mereka salah membaca terjemahan gitu. Saya tanya ke Pak Kebenaran, ada 2 penerjemah ya menerjemahkan dokumen penting yang Bapak mau baca. Nah, ada 2 penerjemah yang ngikutin kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau penerjemah abal-abal yang nggak ngikutin. Bapak mau pilih yang mana? Kalau Bapak melakukan pertemuan seperti itu, saya akan mengikuti narasi Bapak Aldo. Ya? Saya akan katakan tentu. Kalau Bang Aldo menyatakan hal seperti itu, tentunya saya akan ikuti alur dari Pak Aldo sendiri yang mengatakan bahwa ya harusnya saya mengikuti mereka yang memberikan Mengikuti penyalinan kaidah bahasa Indonesia kan? yang benar, betul toh? Iya. Itu yang harus kita ikuti. Tetapi Iya, di dalam LAI itu nggak ngikutin kitab Pak. suci. Cuma kan Bapak nggak tahu kan? Karena mungkin Bapak ini bukan latar belakangnya juga bukan bahasa. Ya, jadi sebagian besar umat Kristen sebenarnya tidak mempermasalahkan tentang kata Allah dan lain sebagainya. Selama itu masih diterima kitab suci yang dipakai itu tidak mempermasalahkan. Iya. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang kitab suci harus seperti demikian, pastilah orang Kristen akan mengikuti. Mereka tidak mempermasalahkan karena mereka paling makna yang terkandung itu yang paling penting menurut ajaran Kristen. Iya, iya. Jadi pengetahuan kami tentang original teks dan penyalinan bahasa ke bahasa Indonesia, kalau kita melihat pemaknaan yang ada, kan kitab suci itu sangat lengkap, Pak Aldo. Dia menjelaskan ayat 1 dengan ayat 1 saling melengkapi. Kitab suci itu tidak boleh sendiri, bukan hanya bicara tentang teks, tapi konteks. Ya. Karena itu di dalam pengertian tentang kalau hanya kita katakan bahasa saja, huruf itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Karena itu soal bahasa, sebagian besar orang Kristen tidak terlalu mempermasalahkan. Apa yang bagus. ada selama dia tidak melawan akan makna pengertian yang benar tentang kitab suci, pasti akan diterima oleh orang Kristen. Itu aja. Kalau pada saat ini kata Allah dan Alkitab ada, dan itu sudah diakui ratusan, kurang lebih 100 tahun, Bang Aldo. Iya, iya. Bukan baru. Itu Jadi ya silakan itu Bang Aldo berjuang. sudah hampir seabad ya. Iya, silakan Bang Aldo berjuang. Orang Kristen tidak mempermasalahkan tentang kata itu, tetapi jangan salahkan juga orang Kristen memakai tentang kitab itu. Karena itu diakui pemerintah. Saya tidak memposisikan orang Kristen ini pihak yang bersalah, karena gini Pak, saudara-saudara saya, orang tua saya, ya kakek nenek saya juga menyembah Allah di gereja, menyembah Allah di gereja. Saya Tapi harus Bang Aldo bertindak. kan ngerti hatinya, Bang Aldo. Tuhan kan Artinya dalam sampai bahasa ke dalam Indonesia hati, Bang Aldo. adalah Allah. Ya, itu nggak boleh diganggu gugat. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau Ya, dalam terserah. pemikiran mereka berbeda, ya itu terserah lah ya. Yang jelas gini, jangan sampai anak cucu saya juga menyembah Allah di gereja. Ya. Biarkan anak cucu saya itu pandangan Bang Aldo. baca Itu pandangan terjemahan Bang Aldo. yang tepat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu pandangan Bang Aldo karena Bang Aldo ada di dalam hal pengertian tentang bahasa, Aramaik dan lain sebagainya. Itu pengertian Bang Aldo. Tapi kan hargai juga pengertian-pengertian kekristen yang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan Bang Aldo. Ya silakanlah didiskusikan dengan mereka, mungkin pihak-pihak yang terkait. Itu saya pikir yang lebih tepat. Itu aja. Makasih. Oke. Ya, makasih Berkat Bang Aldo. Pak, Makasih ya. Beritakan kebenaran sudah mampir ke sini ya. Makasih. Oke. Izin turun.